Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bisa ada di tempat ini, boleh menikmati firman Tuhan karena semua karena kemurahan Allah. Baiklah, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan-Mu buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, dan Engkau menjadi Allah yang melindungi dan memelihara kami. Sekarang Tuhan, kami persiapan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa sore hari ini ada firman Allah yang luar biasa akan menjadi bagian kami, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah sore hari dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan sebab kasih-Nya ajaib. Dia Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samud. Tanganku mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nyanyikan lebih bersungguh-sungguh lagi. Bersyukur kepada Allah yang memelihara kehidupan kita. Oh, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar semua yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra, semua tangannya diangkat. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ya, semua bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamat kasih setianya. Yo, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, kebaikan-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang baik. Kita patut bersyukur saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebab rahmat-Nya baru setiap pagi bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Dia penolong yang kupercaya. Kami yakin Tuhan, janji-Mu menopang hidup kami. Kasih-Mu menuntun langkah kami. Setiap air mata yang keluar dari mata kami menjadi sesuatu yang buat Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mataku Tuhan. Yes Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan.
kasih, buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oh, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami lewati setiap masa, ya Tuhan. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Ya penolongku, yang aku percaya. Semua berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Kasih setiamu, Ya Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat
Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu yang mengizinkan kami untuk menghampiri tata anugerah-Mu, bahkan melayani Engkau, bahkan bersekutu dengan Engkau sebagai mempelai. Engkau luar biasa, mengangkat manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa, untuk diubah menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan untuk Tuhan tetap bersanding dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan Kau urapi kami sekalian, untuk rekan-rekan kami yang melihat ini tayangan di rumah, hadirat-Mu nyatakan juga, dan mereka ibadah dengan roh takut dan gentar kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan yang rajin. Saya harap saudara semua bisa bertumbuh dalam imanmu, terus menanjak sampai hari yang sangat luar biasa. Memang salah satu dari 3 hari yang sangat dihargai orang, yaitu waktu lahir, waktu nikah, waktu mati. Tapi kita tidak ingin kita dihargai mati. Kita akan bangkit dan hidup. Dan bukan hanya itu, kita masuk dalam persekutuan dengan Allah kita sebagai mempelai. Berarti satu persekutuan yang terus langgeng selama-lamanya. Nah, orang-orang yang mau masuk dalam pernikahan, dia mesti siap-siap untuk melayani. Sekarang ini banyak para muda-mudi yang menikah tapi belum siap untuk melayani. Dan mereka begitu menikah, terjadilah pertengkaran. Kenapa, Karena di rumah dimanja, nggak pernah melayani. Sekarang pernikahan itu berarti melayani. Saudara, zaman dulu kalau seorang raja dilayani, biasanya oleh orang-orang, kalau laki itu mesti dikebiri. Wow. Jadi mesti betul-betul siap untuk menderita. Lalu juga kalau dia melayani dalam minuman, dia mesti siap untuk mati lebih dulu. Kalau itu diracun. Karena ada juru minuman. Bahkan juru makanan. Jadi raja itu melihat dulu, pegawainya makan dulu. Minum dulu. Baru dia berani minum. Begitu. Dan mereka adalah orang-orang yang siap mati. Yang rela. Kenapa? Karena melayani. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita rela melayani lebih dulu tubuhnya, yaitu jemaat Tuhan? Karena itu saudara-saudara yang mau masuk sorga, saudara mesti mempunyai pengertian yang benar. Jangan sekedar saya percaya Yesus, saya masuk sorga. Ya, mungkin masuk sorga, tapi saudara bukan masuk dalam peringkat yang baik. Karena di sorga itu ada 3 tingkat. Ya, seperti di tabernakel ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Saudara, dan nanti banyak orang itu di halaman. Sedikit yang ada di ruangan maha suci. Saya harap kita pendengar-pendengar ini menanjak, ya, sama dengan orang tua, ya, orang
tua Kristen yang normal, saya katakan yang normal, bukan yang abnormal, saudaraku, itu biasanya mendidik anak-anaknya dengan baik begitu rupa dan berharap anak-anak ini nanti bisa masuk dalam pernikahan yang kudus. Jadi jangan sampai kacau lebih dulu, jangan sampai mereka sudah jatuh bangun baru menikah. Tentu orang tua yang baik itu ingin anaknya itu waktu menikah itu betul-betul gadis, betul-betul pemuda yang belum pernah hubungan seksual. Nah, itu pernikahan yang kudus. Dan ini penting sekali sebenarnya. Sebab itu akan berlanjut dalam pernikahan. Supaya jangan sampai terganggu dalam alam pikiran. Ya, akan masa lalu itu bisa mengganggu. Nah, saudara, orang tua mengharapkan anak-anaknya betul-betul menjaga kekudusan, masuk dalam pernikahan yang kudus, sehingga memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaan anak-anak itu adalah kebahagiaan orang tua. Kalau anak-anak bisa berbahagia, lalu dengan anak-anaknya berarti cucu, ya, maka orang tua ini yang punya anak dan cucu, wah, akan sangat gembira. Apalagi Allah kita. Allah kita ini begitu gembira. Kalau kita anak-anak Tuhan bisa hidup, ya, lalu berkembang biak, ya. Dan orang kalau mau berkembang biak, dia mesti tumbuh menjadi dewasa, ya. Sejak awal sebelum dunia dijadikan, bahkan Allah Tritunggal ini sudah merancang yang disebut pernikahan anak domba. Sudah, ya. Yaitu pernikahan anak domba ini adalah persekutuan dari Tuhan dengan gerejanya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa, dari Babel yang kacau, dari dunia, sistem dunia yang kacau, dan mulai dididik oleh Tuhan untuk mengalami perubahan mental. Bukan hanya spiritual, tapi juga istimewa mentalnya, jiwanya. Sehingga benar-benar mempunyai satu kehidupan yang kudus. Dan itulah sebenarnya tujuan Allah mencipta. Mengapa? Karena Allah dulu, walaupun dia dipuji-puji oleh malaikat, tapi dia tidak mempunyai suatu persekutuan dengan makhluk yang setara dengan dia. Coba kalau kita punya anjing, kita mainan dengan anjing, kita senang. Tapi anjing gak bisa diajak untuk lebih dalam untuk bisa mengerti hidup kita. Ya, saudara, perlu manusia. Nah, begitulah Allah. Karena itu dia mencipta manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, ayat 27, 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebelum manusia dicipta, iblis, malaikat, ya, sepertiga jajaran malaikat itu berontak.
saudaraku. Dan oleh karena itu Allah tidak menyukai hal itu. Karena ada gangguan. Nah sekarang Allah mencipta manusia untuk menjadi teladan, contoh. Bukan hanya hal yang baik untuk Tuhan, tapi contoh untuk iblis itu melihat kita bagaimana kita taat. Itulah Allah kita. Dan Allah mencipta manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi setara. Tentu setaranya tidak maha kuasa, tidak maha hadir, ya, saudaraku. Tapi kalau bisa kudus, kasih, karakter-karakter yang baik itu Allah limpahkan kepada manusia. Dan ada satu tugasku, penuhi bumi. Ini tugasku. Jadi kuasai bumi, penuhi, tapi penuhi ini yang penting itu memenuhi bumi dengan rupaku. Wow, bayangin kalau kita punya anak cucu, wow, begitu banyak, tapi semua baik. Waduh, itu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Sungguh, ya, makin banyak anak cucu, tapi semuanya baik, makin kebahagiaan itu makin bertambah. Nah itulah hati Allah sebenarnya. Dia dulu cuma 3 pribadi yang setara. Yang lain semua di bawah. Oleh karena itu Allah mencipta manusia yang setara. Supaya mempunyai satu persekutuan yang lebih indah. Jadi tujuan Allah mencipta itu dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Coba kita baca Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, dulu langit menceritakan kemuliaan Allah. Tapi ya, lihat itu Allah hebat. Ya, galaksi, semua planet-planet begitu banyak yang luar biasa. Hebat, Allah hebat. Tapi yang memuji malaikat dan ya makhluk-makhluk lain, bahkan dikatakan pohon-pohon Tuhan kadang-kadang goyangkan, burung-burung bersuara untuk memuji Sang Pencipta. Tapi tentu tidak begitu agung, ya. Kalau dibandingkan ada manusia yang setara lalu mengagungkan. Wow, ya. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, ini kerinduan Tuhan, Jadi bumi yang dicipta ini betul-betul dipenuhi. Tadi katakan, kamu penuhilah bumi ini dengan rupaku. Supaya apa, Supaya mereka yang mengetahui Tuhan ini punya pengetahuan tentang Tuhan, memuliakan Allah begitu rupa. Dan inilah tujuan utama Allah mencipta manusia. Allah dipermuliakan gerejanya oleh kita anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan kemuliaan Allah, hebatnya Tuhan. Jadi kita ini kalau memuji-muji Tuhan itu Tuhan paling suka. Tapi bukan hanya dengan mulut. Saudara memuji Tuhan dengan apa? Dengan kehidupanmu yang baik. Nah, itu bagi Tuhan sangat-sangat luar biasa. Sama kalau ibu bapak punya anak-anak yang waduh, semua itu baik, bukan main. Hormat sama orang tua. Waduh, orang tua ini sangat luar biasa bahagianya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi perbedaan ini. Sebelum bumi dicipta, malaikat-malaikat memuji. Ya, tapi
malaikat-malaikat itu tidak setara dengan Allah. Tapi sesudah bumi dicipta, bukan hanya malaikat. Dalam Wahyu 5 ayat 13 mengatakan itu, semua makhluk di sorga dan di bumi memuji-muji Tuhan. Ya, jadi bukan hanya malaikat, ditambah dengan orang-orang tebusannya yang sama dan mulia. Coba sekarang kalau sudah menjadi pembicara, yang dengarkan saudara itu orang-orang ya kelas bawah begitu. Dan mereka semua tepuk tangan. Sudah senang enggak? Senang ya. Misalnya tukang beca, kuli-kuli dan sudah dihormati, sudah senang. Tapi coba kalau saudara yang datang itu presiden, orang-orang profesor, dokter, engineer, lalu mereka memenuhi dan mereka kagum. Nah, rasa bangga yang mana toh? Tentu, kalau yang namanya audiensnya itu orang-orang yang hebat dan memberi hormat, wow, itu luar biasa. Nah, itulah keinginan Tuhan, suku. Saudara mesti memikirkan itu, oh iya ya. Jadi jangan kita ini memuji Tuhan, ya di mata Tuhan kita itu kelas yang ya anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang kurang menyenangkan Allah. Cuma sudah dikuduskan, tapi kurang berkenan. Masuk surga, masuk. Ya. Tapi tidak seperti yang Allah rindukan sepenuhnya. Nah, oleh karena itu kalau saudara mau menikah, tentu saudara memilih dua perkara yang paling penting. Kalau bagi pria, pertama lihat paras, betul nggak? Hampir semua pria itu lihat paras lebih dulu, cantik. Ya, saya memberitahu juga beberapa saudara yang, aduh, lihat ya, kok ini kok. Tapi saya bilang ini baik. Tapi dia suka yang cantik dan setelah hubungan dengan yang cantik gagal. Kenapa? Ya tahu saja. Ya, cantik muka, kalau nggak cantik hatinya, wow. Ya, saudara mesti punya uang banyak untuk itu. Ya, karena itu dua perkara ini sangat penting untuk pernikahan gerejanya secara rohani dengan Allah. Apa? Cantik dan dewasa. Ya, dan ini gambar mempelai Kristus, sebetulnya itu isinya itu orang-orang itu. Ya, ada titik-titik itu orang-orang. Jadi itulah yang disebut gereja. Orang-orang yang taat dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Nah, orang-orang demikian itu harus cantik rohani dan dewasa rohani. Dua syarat, ya. Dan kita mesti mempunyai syarat ini, ya. Yang pertama yaitu cantik. Cantik itu kualitas hati. Kalau manusia, cantik itu kualitas muka. Karena itu ya sekarang itu sudah lihat. Waduh di mana-mana. Bagaimana mempercantik ya. Di laser, di ini, di waduh. Wih ini biayanya bukan main. Dan sekarang ini paling laris ini. Usaha ini. Ya, tapi Tuhan itu bukan melihat muka, tapi hati. Hati yang bagaimana, hati yang beriman dan tulus, alias kudus. Ya, hati yang beriman dan tulus, kudus. Siapa itu? Itulah orang yang mempunyai mata iman. Mata yang bisa melihat janji-janji Tuhan yang mulia, yang tidak kelihatan,
Ya, kenapa begitu? Karena mempunyai hati yang tulus. Dengar firman Tuhan, terima, dia punya mata iman. Dan kita sudah belajar, kijang itu salah satu spesialnya kijang, itu matanya yang cantik. Memang ini binatang yang, dilihat begitu cantik, matanya itu, bulu matanya juga cantik sekali. Ya, saudaraku, sangat cantik. Dan itulah sebabnya dalam Kidung Agung ini sering digambarkan kijang Yesus sendiri sebagai mempelai, dia menyamakan dirinya serupa dengan kijang, dan kita mempelainya juga seperti kijang. Ya, saudaraku, Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Kidung Agung 4 ayat 1. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya, saudaraku, kata Tuhan dalam Injil Matius, mata itu pelita tubuh. Jikalau matamu jahat, maka gelaplah kehidupanmu. Jadi memang mata orang jahat itu, kalau coba sudah perhatikan, kalau sudah mau lihat matanya orang lebih dulu, bagaimana? Apakah matanya itu tulus apa enggak? Itu bisa dilihat, aneh, ya. Orang kalau sudah bertobat, matanya berubah. Di dalam Wahyu untuk sidang jemaat Laodikia, Tuhan tegur, kamu buta. Nah, matamu ini perlu dilumas dengan minyak. Itulah minyak Roh Kudus. Jadi kita mesti melihat kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus ini membimbing kita untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Roh kemuliaan. Dan kalau kita mempunyai keinginan mulia, nah itulah iman yang betul. Jadi iman yang betul-betul sejati, genuine, itu yang asli, itu iman melihat nantinya bagaimana. Bukan, saya nanti dapat mobil, dapat ini, wah saya beriman. No, ya itu iman juga, tapi iman yang bukan yang dalam standar Tuhan. Standar Tuhan, iman itu adalah iman tentang kemuliaan Allah. Bagaimana sudah nanti merindukan kemuliaan Tuhan. Ya, karena itu Tuhan melarang Nabi Samuel untuk melihat paras. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, waktu Allah menyuruh Samuel karena rakyat itu minta raja, maka dikumpulkanlah ya orang-orang ini pengganti Saul, ya. Maka apa yang terjadi, kumpul saudara-saudara Daud. Daud nggak hadir, tapi Samuel berkata, wah ini kok, waduh tampangnya. Tuhan kata no, sampai habis semua. Dan yang tidak dianggap justru datang masih remaja. Dan Tuhan kata, yes, ini orangnya. Kaget Samuel. Ya, jangan kamu pandang parasnya. Sebab Tuhan itu melihat hati. Bahkan Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Iya. Jadi secara rohani, syukur kalau istrimu itu cantik, lalu hatinya baik. Waduh, itu hadiah yang luar biasa. Tante saya, wah
Cantik sampai tua itu masih cantik, sampai mati masih cantik. Karena itu dia paling cepat menikah. Ya karena dan menikah dengan orang yang cukup kaya. Kenapa? Ya wah cantik dan hatinya baik, sangat baik dan cinta Tuhan lagi. Sekarang tante saya tinggal satu, ya sudah ya hampir 90 tahun. Dan masih wajahnya masih, luar biasa, saudaraku, cantik, ya, saudaraku, dan hatinya baik sekali. Nah ini yang perlu, saudaraku, kita mesti mempunyai hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan. Nah, jadi cantik dalam pemandangan Tuhan itu hati yang beriman. Ini lebih dulu mesti ya, punya penglihatan kemuliaan yang akan datang dan takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan jadi raja dan bukan raja biasa, raja segala raja, ya, dan kekal. Wow. Karena itu Daud mengerti ini, dia anjurkan segenap penduduk bumi. Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, ayat ini sudah saya ulang-ulang memberitahu pada jemaat apa definisi takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan takut dihukum, bukan. Takut akan Tuhan itu percaya omongannya itu pasti jadi. Jadi kalau Tuhan bicara ada neraka, orang berdosa akan dihukum kekal, itu pasti jadi. Nah itu membuat kita mikir ya. Ya. Jadi jangan sudah sepelekan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mau tetap hidup dalam dosa, lihat aja. Karena itu tidak cukup cantik. Coba kalau ada ya anak gitu cantik, lahir aja sudah cantik, ya parasnya cantik, tapi tetap aja kerdil. Cantik yang bukan main. Sudah mau menikah dengan dia? Wow, mikir ya. Dan alat reproduksinya tidak tumbuh. Wah, buat apa menikah? Orang zaman dulu menikah itu untuk mendapat anak, apalagi seorang raja. Nggak mau, mesti betul-betul wanita yang tidak mandul, betul nggak? Yang bisa nanti menurunkan supaya kerajaan ini terus berjalan. Nah, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Iman itu yang membuat kita cantik, bagus. Tapi kalau enggak dewasa, Tuhan tidak tertarik. Ya, dan untuk dewasa ini kita mesti berusaha. Nah, banyak orang itu bergantung anugerah Tuhan saja. Ini pengajar pokoknya anugerah Tuhan. Pokoknya Tuhan, saya percaya karena anugerahmu. Tapi enggak ada satu keinginanku untuk bagaimana menanjak, menyenangkan Allah. 2 Petrus 1 ayat 5-7 berbunyi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iya, kalau kamu punya janji-janji yang mulia, kata Tuhan, justru karena janji-janji itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jelas ya? Jadi bukan Tuhan menambahkan iman kita, jadi pokoknya anugerah kita dapat iman, ya Tuhan terima kasih. Kami tunggu lagi anugerah-Mu Tuhan untuk
kami bisa menguasai diri. Kami bisa punya kasih agape. Gak bisa, saudaraku. Saudara mesti berusaha. Jadi Tuhan itu memberi saudara kail. Ayo mancing lah. Jadi jangan diam, ya ikannya datang sendiri. Bukan, anugerah ini mesti dikerjakan. Nah, karena itu mesti ada keseimbangan pengajaran. Jangan sampai sudah hanya bertitik berat anugerah, tapi sudah tidak membuat perbuatan imanmu. Karena itu dalam doa malam saya tekankan selalu, kita ini mesti seimbang. Pengajaran itu mesti seimbang. Dan memang tanpa anugerah sudah tidak mungkin. Tapi saudara mesti menanjak supaya saudara bisa bertumbuh. Dan apa tanda pertumbuhan? Yaitu melayani. Melayani itu mesti dengan apa? Menggembalakan. Nah Tuhan itu dia adalah gembala. Dan kalau kita mau menjadi pengantin Kristus, kita juga mesti mempunyai pekerjaan yang sama. Bukan? Ya, kalau suami mengerjakan sesuatu, istrinya nggak setuju, bagaimana? Kan sulit. Kan mesti punya hati yang sama. Kalau Allah mau melambangkan dirinya seperti kijang, kita pun seperti kijang. Dan sudah dengarkan Kidung Agung 2 ayat 9a dan ayat 16 dan 17. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ya, jadi kita ini mesti mengerti, gambarannya tentang Tuhan kita yang melayani jiwa-jiwa, menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ya, kita sudah memberitahu dalam Kidung Agung 2 itu, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai bunga bakung juga. Dan kita pun bunga bakung di antara duri-duri. Jadi kita ini berada di muka bumi ini, banyak duri-duri, banyak pecundang-pecundang. Dan kita mesti menjaga kekudusan kita. Dengan cara bagaimana supaya kuat. Kita ini mesti suka juga bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu menggembalakan domba. Dan dia seperti kijang yang naik ke gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ini dulu sudah saya terangkan. Jadi kita mesti suka menggembalakan. Ini adalah iman yang bertumbuh. Jadi iman yang bertumbuh menjadi kasih. Ya, bagaimana iman itu bisa bertumbuh menjadi kasih? Tadi katakan iman kita mesti ditambah. Nah ini usaha kita. Dengan apa? Kebajikan. Kebajikan itu artinya perbuatan baik. Apa saja. Jadi kalau ada orang tua, lebih tua ngangkat barang, aduh berat, tolonglah. Saya melihat ke anak-anak muda sekarang, ya tidak semua tentu. Kalau dididik orang tuanya bisa ngerti, kalau enggak dilihatin aja. Kadang-kadang saya membawa barang berat-berat, mereka cuma lihat aja, oh iya. Enggak cepat tanggap begitu. Ya, kenapa? Karena enggak dididik melayani orang, ya. Jadi kebajikan, tapi mesti ditambah dengan pengetahuan. Sebab kalau kebajikan tidak tambah dengan pengetahuan, nanti kalau balasannya nggak baik, wah dia sudah, kalau gitu saya nggak mau lagi lah. Bukan pengetahuan. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Dan kalau aku melakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan yang balas, bukan orang itu.
Karena itu kalau sudah berbuat baik, masih lagi dicaci, sudah bisa menguasai diri. Jadi mesti ditambah dengan penguasaan diri. Ya. Dan penguasaan diri ini jangan cuma seminggu, tapi terus bertekun. Ya, tidak gampang. Dan ini titik impas orang kalau mau naik, melejit. Ya. Dan untuk menjaga ketekunanmu, engkau mesti saleh, artinya ibadah, doa, untuk mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga engkau bisa tekun. Ini penting. Dan kesalehanmu mesti ditambah dengan bukti, yaitu kasih persaudaraan. Nah, saudaraku, kasih persaudara ini kasih di antara kita sesama, ya. Orang-orang percaya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Kadang-kadang kita sengit. Nah, kita mesti menanjak, bukan hanya dengan saudara-saudara, tapi dengan orang lain. Nah, inilah kasih ilahi, kasih agape. Ini yang Tuhan inginkan. Karena Dia itu cintanya begitu. Allah tidak membedakan rupa orang kaya, miskin. Nah, kelihatan di mana itu semua? Kelihatan dalam pelayanan. Hal-hal ini, ya, bagaimana saudara ini bisa memperoleh, ya, belajar untuk berbuat kebajikan, supaya pengetahuanmu kalau dibales sama orang Kristen, sudah engkau baiki, sengit. Dulu kita tiap tahun kan ngumpulkan pakaian-pakaian orang yang cukup kaya begitu, yang bagus-bagus. Kita tahu rumah dari orang yang miskin gitu. Kita kasih gitu ya. Pikir kita baik, tapi dia tersinggung. Saya dikira Bapak ini datang menghina saya. Waduh, kapok kita. Orangnya tidak punya dan pakaiannya jelek. Waktu kita kasih pakaian bekas itu marah. Padahal itu mahalnya bukan main. Ada yang begitu. Oleh karena kita tahu, ya kita kan pelayan. Kita bukan melayani dia, melayani Tuhan. Ya, dia itu tubuhnya Tuhan yang belum dewasa. Karena itu ya begitulah sikapnya. Karena itu saudara kalau mau belajar menambah imanmu, paling indah, paling baik, dalam koridor yang paling aman, itulah kalau saudara terlibat bersama saya, ya, untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Ya, tentu masih banyak. Tidak semua harus seperti saya, harus berkhotbah. No, kita ini sedang memelihara tubuhnya Kristus, jemaat. Ya, dan jemaat ini tidak terus dia dengarkan khotbah, bukan? Kalau dia miskin, saya khotbah terus, tapi nggak dikasih bagi beras, omongnya Pak Bekti bagus. Tapi kita miskin ya enggak bisa makan kok. Makanya pelayanan itu namanya bermacam-macam. Tapi itu semua terlibat dalam namanya penggembalaan. Dan ini menunjukkan bagaimana kita menuju ini loh. Mesti dengan penguasaan diri. Kita melayani dengan baik, balasannya jelek kadang-kadang. Dicaci maki, sok lah, ya, cari nama lah, dan macam-macam. Dan kita mesti tekun, dan kita mesti ibadah untuk bisa bertahan itu. Ya, dan kita menunjukkan terus kasih persaudaraan sampai kasih, ya, pada orang-orang yang bukan saudara kita, bahkan musuh kita. Ya,
Saudaraku, itulah sebabnya apa yang disebut mengasihi Tuhan, ini jawaban Tuhan paling tepat. Saudaraku. Kalau ingin tahu apa toh mengasihi Tuhan, ya tentu menurut firman. Dan menurut firman, apa menurut firman itu? Nah ini firmannya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Iya, saudaraku, kalau ini diselidiki kata-kata ini sampai yang pertama itu memang kata permohonan Allah untuk mengasihi dalam ranking Allah ilahi. Kata kasih di situ agapao. Tapi yang ketiga itu Tuhan turunkan standarnya, filio, artinya kasih persaudaranya sajalah. Apakah kamu itu mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Kenapa Petrus nangis? Karena secara kasih manusia yang paling bagus itu kasih persaudaraan, betul nggak? Kasih manusia paling bagus itu kasih persaudaraan, itu ngetop. Dan itu saja masih belum. Itulah sebabnya Petrus nangis. Apakah pernah engkau nangis karena engkau dengan saudaramu kandung aja berkelahi biasanya soal warisan. Dan kau anak Tuhan yang diberkati masih ingin warisan, padahal adik-adikmu mungkin kakakmu itu melarat, tapi engkau enggak terima. Ada orang dan Kristen lagi. Mestinya orang semacam itu sadar, seperti Petrus nangis dia. Iya ya, kasih yang sesama saudara aja nggak bisa, apalagi kasih ilahi. Karena itu Petrus nangis. Ya, tapi Tuhan tetap mau pakai Petrus. Karena dia sadar, aku belum mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Ya, dan 3 kali Tuhan pun berkata, "Gembalakanlah." Betul enggak? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita itu mesti mengembalakan. Dan orang yang mau menggembalakan mesti punya hati gembala. Nah, untuk memperoleh hati gembala, kita mesti dekat dengan Tuhan. Karena memang namanya roh itu bisa berinduksi. Sama dengan magnet. Kalau ada besi yang tanpa magnet terus ditempelkan, terus terjadi induksi. Lalu dilepas, besi yang tadinya tidak punya kekuatan magnet, itu jadi magnet. Benar enggak? Waktu kita kecil kita mainan itu. Ya. Jadi terjadi induksi. Kenapa? Induksi ini terjadi oleh karena roh, spirit. Nah, saya sudah ajarkan juga sesuatu yang kita putar itu lalu bisa keluar listrik.
Itu kenapa? Induksi. Ya. Jadi suku kita dengan Tuhan ini mesti dekat. Nah kalau kita dekat, kita itu mesti bisa mendengar suaranya. Kehadirannya yang semakin dekat membuat kita bisa mendengar suara daripada Yesus sang mempelai itu. Karena itu waktu baca Alkitab kadang-kadang saudara bisa nangis, kadang-kadang saudara bisa gembira. Kenapa? Karena sepertinya dekat dia ngomong. Waktu dia sedih tentang dosa-dosa orang, engkau juga bisa membaca Alkitab. Saya kadang-kadang begitu. Membaca istimewa kitab Nabi Yesaya yang saya sudah akhiri kembali sekian kali. Dalam fasa-fasa terakhir orang Israel nanti nangis sama Tuhan. Ya, saudaraku, Bapa engkau penjunan kami. Itu saya ikut nangis. Kenapa? Karena spirit dari roh itu yang memberitahu ini loh, orang Israel nanti seperti ini keadaannya. Mereka akan nangis. Saya bisa ikut nangis. Nah itu yang benar baca Alkitab demikian. Waktu ada kata-kata yang gembira, saya ikut gembira. Karena induksi. Roh yang ada di Alkitab yang saya baca itu masuk dalam diri saya. Kidung Agung 9b dan 10 berkata, Lihat, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui jendela-jendela, dan melihat dari teralis-teralis. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ya, ini ayat sudah saya terangkan 2 minggu lalu ya, yang kita stop minggu lalu karena ada tahun baru dan saya memberikan firman Tuhan yang lain. Jadi kita melihat ini suara dari mempelai wanita. Lihat, dia berdiri di balik dinding kita, artinya dekat. Dia menengok lewat lubang-lubang ini. Lalu suaranya masuk karena ada jendela dan ada teralis. Bicaranya Tuhan ini masuk. Apa yang diminta? Bangun, manisku, jelitaku, marilah. Waktu saya dulu tidak memperhatikan, tapi akhirnya saya memperhatikan itu kata-kata bangun, manisku. Wah, Tuhan ini betul-betul mengagumi kita, yang betul-betul kudus. Itu waduh, membuat saya bisa terangkat hati saya. Aduh, Tuhan ini ya suka memuji-muji kita. Bukan hanya, kamu gini, kamu bertobat. Tapi dia juga bisa menghargai kita. Mengangkat jiwa kita. Manisku, jelitaku, marilah. Bahasa lain sebutnya, come away. Marilah itu kan gini. Tapi kalau come away itu diajak, yuk kita pergi. Nah, ini namanya sudah nanti diajak yang paling puncak itu nanti rapture. Dan waktu rapture sudah akan masuk dalam pernikahan anak domba. Wow. Ya, tapi untuk bisa mengerti itu lebih dulu sebelum sudah bisa diajak oleh Tuhan, diangkat untuk masuk dalam hubungan yang kekal, saudara yang sekarang ini loh mesti melayani. Ya. Nah, jadi semua kita yang ingin diajak rapture oleh Tuhan, kita sekarang harus terlibat lebih dulu dalam penggembalaan jemaat lewat pelayanan. Jadi jangan sudah pikir, waduh kalau semua jadi pendeta. Enggak, Tuhan tidak ngomong begitu. Tapi melayani dengan karunia-karunia yang berlain-lainan. Jelas toh. Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan bernubuat. Jadi kalau sudah penuh Roh Kudus, sudah bisa ngomong. Firman Tuhan yang bisa meneguhkan orang.
Bisa dengan diakonia. Ya, kita menolong orang-orang miskin. Ya, itu diakonia. Bisa dengan mengajar. Bisa dengan menasihati orang yang lagi lesu. Bisa dengan membagi-bagikan harta. Bisa memberi pimpinan. Nah ini saya mohon saudara-saudara terlibatlah dalam care cell. Komsel itu, jadi sudah memperhatikan orang dengan diakonia, mengajar, menasihati, membagikan. Kalau mereka lagi sakit, tidak punya duit, sudah tolong memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Ini banyak toh, ya. Seperti saya mengajar, ya. Jadi sudah lihat betapa banyak pelayanan yang harus kita lakukan. Nah, mempelai Kristus. Kalau sudah memang calon mempelai Kristus, sudah betul-betul menjadi Kristen kijang, mau naik ke gunung tanaman rempah-rempah. Ini pun sudah saya terangkan artinya, mountains of Bether, gunung-gunung pemisahan. Ini yang lalu saya terangkan, tapi sekarang saya terangkan dalam bentuk pengembalaan. Apa artinya? Sudah mesti berani berpisah. Berpisah dari apa? Keinginan duniawi. Ya, banyak orang itu kalau liburan gitu, sudah tidak memikirkan jemaat. Ya boleh, saya tahu, sudah perlu refreshing. Ya, tapi kalau itu terus begitu, tidak pernah mikirkan, wah ini kesempatan ya. Misalnya pengajar-pengajar dulu kan begitu ya. Kalau ada liburan, ada apa? Sekolah liburan, betul nggak? Kita adakan sekolah liburan. Nah itu kenapa? Iya untuk orang lain, bukan untuk kepuasan kita. Dan ini perlu apa? Pemisahan. Pemisahan dari apa? Ya keinginan kita sendiri. Loh saya kan libur ya mesti sama saya sama keluargaku tok. Ya. Dan kita kadang-kadang konsentrasi kita persentasi, maksud saya coba belajar persentasimu untuk dirimu dan keluargamu coba dikurangi. Itu tanda saudara makin mencintai tubuh Kristus. Bukannya nggak boleh, dan kita harus dengan keluarga kita. Ya. Tapi konsentrasi saudara itu loh. Ini kan tujuan kita apa? Menyenangkan Tuhan atau sekedar hanya menyenangkan keluarga? Saya melihat orang yang mengajak anak-anaknya terus, ya belum tentu anak-anaknya juga nanti kalau dewasa lalu bisa baik. Tidak, saya lihat fakta. Ya, anak-anaknya orang-orang kaya waktu kecil, wah terus kalau liburan mesti ke luar negeri, mesti wah seneng deh. Tapi saya melihat tidak semua nurut, enggak. Bahkan bandel. Bahkan kena ini, kena itu, tidak menyenangkan orang tuanya. Tapi coba anak-anak itu dilibatkan juga dalam pelayanan. Di gereja, sekolah liburan. Makanya kita adakan DCS ini. Daniel Creative School. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak. Ya, coba ibu-ibu yang punya anak, Anda kan juga bisa mendidik anak yang berhasil jadi guru sekolah minggu. Apalagi kalau masuk DCS, saudara yang bisa bahasa Inggris baik, yang wah coba membantu di DCS bahasa Inggrismu. Mungkin nggak perlu bayaran, wah itu hebat. Ini tubuh Kristus, ini loh.
Yang saya inginkan itu saudara, jangan berpisah dari tugas penggembalaan. Karena inilah justru ujian kasih-Mu yang sejati. Jadi mengasihi Tuhan dengan mengembalakan jiwa-jiwa selalu disertai pengorbanan. Tidak mungkin tidak, seperti orang naik gunung ini. Kenapa gembala-gembala ini kadang-kadang naik gunung? Karena mau mencari rumput yang baik. Betul nggak? Capek nggak naik gunung? Capek. Ya, saya kadang-kadang tinggalkan waktu yang lalu ya. Dulu seringkali kalau istri saya keluarganya ada ulang tahun gitu, undang persisnya hari Sabtu malam gitu ya. Saya bilang sorry. Dulu istri saya nggak bisa ngerti. Waduh, nah itu yang lain kok bisa. Dan dia juga pendeta kok datang. Dan kamu kok enggak? Wah. Tapi lama-lama istri saya melihat bedanya. Ya. Perhatian itu bukan untuk yang jasmani saja. Mengembalakan jiwa-jiwa itu rohani juga. Penting sekali. Karena itu PA ini mengajak saudara, belajarlah melayani Tuhan dengan baik, dengan pengorbanan. Dan saya minta supaya semua terlibat. Kalau saudara ingin nanti masuk ranking menjadi mempelai Kristus, cintailah jemaat Tuhan. Cintailah sekolah minggu. Cintailah kebaktian muda-mudi. Ayo dukung. Paling tidak sudah badan doa. Ya. Nah, mungkin ada di antara saudara yang punya laptop kebanyakan di rumah. Ini sekarang kan banyak anak-anak sekolah nggak punya laptop. Ya. Ya, Ibu L sampai ngomong itu dan ada orang tergeras kok. Lalu saya pikir, waduh kalau jemaat ada yang kelebihan yang sudah nggak dipakai di rumahnya, kenapa tidak dibagikan pada jemaat yang lain? Anak-anak miskin yang nggak punya laptop. Iya, mari kita menggembalakan jiwa-jiwa. Karena ini harganya luar biasa di mata Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau melayani lebih sungguh dari hari-hari yang lalu. Dengan segenap kekuatanku, dengan segenap daya, aku mau menjadi Kristen kijang. Yang kau ajak kami ke Gunung Beter, gunung pemisahan. Disitulah kami bisa menggalang kasih dengan engkau. Dan satu kali engkau akan berkata, come away from this world. Ayo sama-sama pergi meninggalkan dunia yang penuh dengan air mata ini bersama saya. Karena engkau mulai sekarang suka melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Oh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
melayani lebih sungguh. Yesus di sorga turun ke bumi melayani. Dia dihina, dia didera, dia dicibir, dia dibuli, dia disalibkan, ditelanjangi, hanya untuk melayani. Dan untuk apa? Semua itu nanti berbalik kemuliaan. Yesaya mengatakan, oleh karena dia melayani, dia mendapat orang-orang kuat. Dan saudara nanti akan mendapat orang-orang kuat. Orang-orang yang bisa memuji Tuhan lebih baik. Orang-orang yang ranking tinggi tapi bisa tunduk pada Tuhan. Engkau mahkotamu luar biasa. Mari saya himbau, mari kita terlibat. Mungkin tidak semua menjadi hamba Tuhan, pendeta full, tapi sudah melayani seperti yang tadi saya katakan dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Mari kita terlibat, mari kita sama-sama berdiri. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh dengan mengasihi lebih sungguh. Yes Tuhan, amin Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani, lebih dulu melayani kepada mengasihi. Lebih sungguh. Sekali lagi katakan, aku mau mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Biar musik memainkan, dan biar roh Tuhan bicara dalam hatimu, dan biar engkau mengambil komitmen. Ya Tuhan, aku sekarang sadar, aku juga harus melayani tubuh Kristus, karena itu yang kekal, yang nanti akan terus bersama kita. Keluargamu yang kau layani dengan baik mungkin tidak akan bersama dengan kau walaupun kau mencintai. Kalau mereka tidak mencintai Tuhan, mereka akan berpisah selamanya. Inilah saat engkau renungkan apa yang kau bisa lakukan untuk jemaat Tuhan. Kepandaianmu, waktumu, bakatmu, kekayaanmu, tenagamu,
Engkau bisa berikan untuk tubuh Kristus. Yes Lord, ampuni kami semua yang kurang berfokus kepada jemaat Tuhan. Bicara banyak Tuhan. Kau rasa namaku. Yes Tuhan, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumbuhkan kasih-Mu Tuhan. Ya, sadarkan umat-Mu. Harimu tinggal sedikit lagi. Engkau pasti akan berkata, mari, come away with me. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Jelmakan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, dan supaya dengan mendengar firman ini mereka tergugah untuk kembali bersemangat mencintai Engkau, melayani Engkau dengan tulus, dengan kudus, dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kiranya saudara semua bisa benar-benar membuat komitmen yang baru pada tahun yang baru ini untuk lebih melayani Tuhan dengan lebih baik. Dan sebelum kita berpisah, mari kita mau menerima berkat Tuhan. Tadakan tanganmu. Bapa di sorga, sekarang ini Engkau memberkati anak-anak-Mu, keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Engkau tolong supaya mereka dilimpahi dengan berkat, sehingga mereka pun akan memberkati jemaat Tuhan. Mereka lebih mengasihi Tuhan. Kami bersyukur pemerintahan kami bisa menggelontorkan uang begitu banyak untuk pekerjaan sosial yang begitu banyak Tuhan. Karena itu Engkau juga berkati negara kami. Engkau pakai Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, dan para medis, menteri-menteri yang baik. Engkau urapi terus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai engkau dengan berkat-berkat dari tempat Maha Tinggi, berkat kelimpahan, berkat kekuatan, berkat sukacita, dan istimewa berkat pengenalan kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Maranatha, Tuhan akan datang kembali. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR code berikut ini.
Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.